Bismillahirrahmanirrahim. Bermula ketahui olehmu bahwa yang dikatakan sifat itu apa, Tuhan itu apa, zat itu apa, hamba itu apa, Muhammad itu apa, manusia itu apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Para pendengar ngaji bareng rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan sebuah kajian dari ulama terkenal, yaitu Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar pernah berkata, hidup yang sejati tak akan pernah tersentuh oleh kematian. Pemimpin umat manusia, sang Nabi telah berbicara tentang kebenaran. Tiada seorang pun meninggalkan dunia tanpa merasa sakit, penyesalan, dan kehilangan karena kematian. Tapi dia memiliki 100 penyesalan karena apa yang telah dia lupakan. Mengapa tidak aku jadikan kematian sebagai kiblat? Kematian adalah perbendaharaan yang menyimpan setiap kebaikan dan kekayaan. Mengapa kebutaan aku jadikan kiblatku hingga seluruh hidupku tertipu dan waktuku biarkan saja berlalu? Penyesalan setelah kematian bukan berasal dari kematian. Ia muncul karena mereka tertipu oleh lukisan-lukisan. Kita melihat bahwa segalanya hanyalah lukisan dan busa. Busa mengambil persediaan dan makanan dari lautan. Bagi setiap orang yang telah sampai memahami hakikat terdalam dari sebuah proses kematian, unsur rohani lebih dominan daripada rasio. Sentuhan rohani dalam melihat fenomena kematian akan menggantikan gambaran kematian sebagai sesuatu yang menakutkan, menjadi sesuatu yang dirindukan. Kesakitan, kegelapan, ketersiksaan dalam gambaran kematian berubah menjadi harapan dan kerinduan akan mencapai kebahagiaan sejati. Kehidupan tanpa beban dan penuh dengan keabadian. Senada dengan hal tersebut, Syekh Siti Jenar pun sangat merindukan kehidupan tanpa beban dan penuh dengan keabadian itu. Saudara-saudaraku yang berbahagia, di dunia ini hal itu belum bisa diperoleh manusia. Di dalam dunia manusia belum hidup. Dia masih bersifat mayit, mati. Kehidupan sekarang ini bukan kehidupan sejati, karena masih dihinggapi oleh kematian. Seperti yang dikatakan di awal tadi, kehidupan yang sejati itu tidak akan pernah tersentuh oleh kematian. Jika ada kematian, itu bukan hidup. Syekh Siti Jenar menyesali kehidupan di dunia karena dia harus mengalami derita. Dia berkata, aku menyesal sekali dengan hidupku ini. Jika dahulu aku tetap suci dan tidak dicurigai, namun sekarang tanpa arah, tanpa tujuan, seperti warna hitam, merah, putih, dan entah hijau atau nila, sampai kuning. Wahai, kapan aku bisa hidup seperti dahulu, yang lahir tanpa mati seperti sekarang ini? Dalam sebuah buku yang ditulis oleh Sopwan tahun 2000.
Hidup sejati menurut Syekh Siti Jenar tak akan pernah tersentuh oleh kematian, wahai saudara-saudaraku. Badan yang berupa tulang, sumsum, otot, dan daging hanyalah perangkap bagi kehidupan. Dia menganggap bahwa hidup di dunia ini tersesat. Hidup yang sebenarnya itu tanpa raga. Justru adanya raga ini yang menimbulkan banyak penyesatan, godaan, iblis, dan setan. Raga adalah kerangkeng bagi diri atau jiwa. Dengan raganya manusia menjumpai banyak neraka. Dengan raganya manusia merasakan banyak penderitaan. Karena jiwa dan ruh ini selalu mengikuti apa yang diinginkan oleh raga. Kaum penganut paham materialisme tentang tidak akan sependapat dengan Syekh Siti Jenar. Justru raga inilah sebagai unsur utama kehidupan manusia. Organ-organ yang menyusun raga inilah yang bekerja dengan baik sesuai dengan fungsi-fungsinya masing-masing, sehingga memunculkan sifat hidup bagi manusia. Manusia bisa dikatakan hidup bila seluruh organ tubuhnya berfungsi sebagaimana mestinya. Bila ada yang terganggu, berarti hidupnya terganggu, dan pada akhirnya bisa membawa kepada kematian. Ketika tiba-tiba masa kematian itu, lenyaplah hidup manusia. Struktur ontologis yang dimiliki manusia yang terdiri atas unsur materi dan imateri menunjukkan proses perjalanan eksistensinya bukan sekedar di dunia. Artinya, manusia memiliki suatu tujuan yang pasti, tujuan yang mentransender dunia materi. Bersedia atau tidak bersedia pasti akan mengarah ke sana. Suka atau tidak suka, itulah cita-cita tertinggi yang terselubung di dalam jiwa manusia, dan hanya kematian yang akan mengantarkannya ke sana. Dan eksistensinya selalu aktual, saudara-saudaraku. Selain menjadi pokok permasalahan, juga dapat dilihat bahwa persoalan besar apapun yang dipecahkan di dunia ataupun di bumi kita ini, pada intinya dan pada akhirnya selalu bertautan dengan manusia. Salah satu persoalan besar yang selalu menghinggapi manusia adalah persoalan seputar kematian. Kematian merupakan kenyataan yang pasti dan merupakan bagian yang sangat integral dari kehidupan manusia. Namun, pada kenyataannya yang tak terhindarkan ini tidak mengakibatkan kematian menjelma menjadi topik yang menarik untuk kita bahas, untuk kita ulas, dan untuk kita renungkan bersama, wahai saudaraku. Kematian justru merupakan sesuatu yang ingin dihindari dan disingkirkan dari kesadaran kehidupan kita. Sebuah buku yang berjudul The Denial of Death yang ditulis oleh Ernest Becker tahun 1973 memberikan sebuah kajian dan analisis secara panjang lebar bagaimana masyarakat modern melarikan diri dari permasalahan kematian. Beberapa tahun kemudian, fenomena penipuan diri
itu digarisbawahi lagi oleh A.S. Berger dalam Death and Immortality in the Religions of the World tahun 1987. Pendeknya, sampai akhir-akhir ini berbicara mengenai persoalan kematian itu masih tabu. Kita tidak mau dan tidak mempunyai kesempatan untuk berpikir tentang kematian secara serius. Perhatian manusia terhadap kematian mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia itu sendiri. Sebagaimana dalam catatan Leahy, dalam 2 dasawarsa terakhir ini telah terjadi perubahan yang drastis tentang persoalan ini, saudara-saudaraku. Pembicaraan dan analisis fenomena kematian itu menarik perhatian begitu besar dan menimbulkan minat begitu tinggi, sehingga dalam waktu yang relatif singkat banyak buku-buku dan artikel telah terbit terkait dengan isu-isu tersebut daripada selama abad yang lampau. Jika kita menelusuri tentang matras sejarah dan perkembangan filsafat, kita akan menemukan bahwa filsafat kiranya dapat digolongkan sebagai pemikiran yang tak pernah lepas dari sebuah kematian. Kematian senantiasa merupakan persoalan yang mendalam dan fundamental bagi para filsuf, saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku seiman dan seagama, kematian menjadi tema abadi yang tak pernah selesai untuk dipelajari. Blaise Pascal mengatakan bahwa demi seluruh kehidupan ini sesungguhnya penting sekali untuk menyadari apakah jiwa manusia akan mengalami kematian atau sebaliknya bersifat kekal abadi. Oleh karena itu, kewajiban dan kepentingan yang paling utama adalah mencari cahaya mengenai hal ini, yang padanya tergantung seluruh tindakan kita, saudara-saudaraku. Voltaire menyebutkan bahwa manusia adalah salah satunya spesies yang tahu bahwa dia akan mati, dan pengetahuan itu dia dapatkan dari pengalaman. Sementara itu, Max Scheler dan Heidegger berpendapat bahwa kesadaran akan kematian merupakan struktur prioritas dan imanen kesadaran manusia. Kendatipun kematian bersifat imanen dan natural bagi manusia, tidak berarti bahwa kematian merupakan gejala yang bisa dipahami dan diterangkan dengan gamblang, saudaraku. Permasalah kematian tentunya kita tidak bisa mengambil sebuah kesimpulan dari satu sisi saja, saudara-saudaraku. Di dalam menghadapi kematian, yang sangat menonjol adalah rasa takut yang mendalam. Kebanyakan orang tidak akan tenang dan mudah menghadapi kematian, baik kematian dirinya sendiri maupun kematian orang yang sangat dia cintai. Kematian yang begitu nyata dan real di dalam kehidupan setiap orang tetap saja membawa kegoncangan yang cukup mendalam dan bahkan bisa mengubah kehidupan seseorang seketika itu. Kegoncangan yang terasa dalam diri seseorang tatkala melihat kematian mendatanginya atau orang-orang di sekitarnya semakin terasa
ketika ada ikatan emosi di antara mereka. Semakin dekat jarak fisik dan emosi kita dengan mereka, semakin dahsyat goncangan itu. Semakin jauh jarak, semakin terasa wajar kematian itu. Betapapun goncangan demikian terasa di dalam jiwa, wahai saudaraku, bahkan tidak jarang terjadi perubahan dalam hidup manusia disebabkan oleh kematian. Kematian menjadi monster yang sangat mengerikan bagi kebanyakan manusia. Dalam hidup setiap orang, kematian bergerak maju secara perlahan-lahan. Dia adalah musuh yang tak terlihat, muka demi muka. Musuh itu menyebabkan makhluk yang kita cintai berubah dari keadaan makhluk hidup keadaan benda yang kosong. Dan kita hanya bisa menangisi mereka. Namun manusia tak mampu mengelak akan datangnya kematian itu. Kematian adalah suatu kepastian yang akan menghampiri setiap makhluk yang bernyawa. Sudarminto mengatakan bahwa salah satu kenyataan hidup manusia di dunia ini adalah mati. Karena mati memang nyata. Mengenai di mana dan kapan manusia mengalami kematian, tidak seorang pun tahu dengan pasti. Tetapi setiap orang tahu dengan pasti bahwa suatu saat dan suatu tempat dia akan mengalami kematian. Dalam serat Bayanullah nomor 11 halaman 2-6 yang terjemahannya penulis kutip dari sebuah karya Sunarto yang berjudul Konsep Ketuhanan dalam Serat Bayanullah disebutkan sebagai berikut. Kenyataan orang hidup di dunia adalah hidup itu lawannya mati. Setiap hari berkurang nyawanya. Tidak mengetahui tinggal seberapa umurnya. Bila masih muda tidak pernah memikirkan tentang mati. Sesudah menginjak usia tua, setiap hari khawatir sebab tubuhnya semakin rapuh. Ingin segera pulang. Pikiran meminta-minta memaksa tidak mau. Gelisah mau meninggalkan dunia. Seandainya ditanya untuk mati pasti tidak akan mau. Sebab hatinya masih merasa senang terhadap dunia. Berkumpul dengan anak cucu, keluarga, sanak famili, begitulah watak manusia yang tidak mau mati. Jangankan mati, saudara-saudaraku. Hewan pun yang tidak mengetahui tentang mati juga bila terkena sakit kaki pincang diseret-seret juga masih berlari mencari hidup dengan sembunyi-sembunyi. Kalau begitu semua saja yang hidup tidak akan pernah mau mati. Untuk itu semua saja wahai para sarjana yang mau berpikir, carilah bagaimana hakikat mati agar tidak khawatir akan kematian. Orang yang khawatir karena belum jelas pengetahuannya tentang hakikat kematian, walaupun ada yang mengetahui, mengambil ajaran dari para guru yang masih hidup, itu masih belum betul. Kematian sesungguhnya mati yang sebenar-benarnya adalah tak terpisahkan dengan hidup, menghilangkan kekhawatiran. Kekhawatiran orang yang belum mengetahui selalu membayangkan tempat yang akan datang, saudara-saudaraku. Mencapai surga tetapi belum pernah mengalami mati. Kalau manusia yang waspada mengetahui kejadian yang belum terjadi berdasarkan kenyataan, berguru pada manusia yang pernah mati, jadi tidak khayalan. Dalam serat Bayanullah tersebut dijelaskan bahwa sesungguhnya kematian itu sudah merupakan ketentuan kodrati yang tidak akan pernah bisa dihindari oleh yang bernyawa. Sesungguhnya dalam unsur imateri yang dimiliki
manusia terdapat keinginan untuk segera masuk ke alam kematian. Suasana alam kematian merupakan suasana yang dirindukan dan diharap-harapkan oleh unsur imateri, karena kematian akan mengantarkannya kembali pada gerbang kodratinya. Terjadi kematian sudah merupakan konsekuensi logis bagi kehidupan. Walaupun demikian, banyak manusia yang berusaha untuk mengingkari dari kematian itu. Penyebabnya menurut Serat Bayanullah, tiada alim karena hal-hal yang bersifat duniawi. Tiada lain karena hal-hal bersifat duniawi materi, keinginan untuk selalu bersama dengan segala yang telah dicapai dalam hidup di dunia menyebabkan manusia enggan untuk berpisah darinya. Maka muncullah ketakutan dan kekhawatiran bagi setiap manusia terhadap kematian. Serat Bayanullah menyebutkan hal itu hanya muncul pada orang-orang yang tidak mengetahui hakikat kematian. Padahal kematian sudah pasti akan kita alami bagi semua makhluk yang hidup. Dalam kebudayaan Jepang terdapat pemikiran dari seorang guru samurai termasyhur bernama Yangju Tajiyama no Kami yang menyatakan bahwa barang siapa yang mengenal kematian juga mengenal hidup, dan barang siapa yang melalaikan kematian juga melalaikan hidup. Kematian sesungguhnya pintu menuju keabadian hidup. Sejalan dengan hal itu, de Irhad de Charlin, seorang paleontolog dari Perancis, menyebutkan bahwa kematian sekaligus merupakan kebangkitan. Dia melambangkan kematian itu bagaikan seorang yang sedang naik ke puncak gunung. Lereng gunung itu diselimuti oleh kabut gelap dan pekat, tapi orang itu tetap nekat untuk masuk menembus kabut, lalu pandangan pun menghilang. Rasa takut menimpa pada saat itu. Kata de Irhad, orang itu bisa tersesat dan tidak mencapai puncak gunung itu sama sekali. Namun beberapa saat kemudian kabut pun terlewati, ditinggalkan di belakang. Dia pun menikmati sinar matahari, langit biru cerah dan pemandangan luas yang menakjubkan. Kematian merupakan proses yang harus dialami oleh manusia guna mengembalikan kepada cita-cita tertinggi yang bersemayam di dalam jiwanya. Remigius Cem dalam tulisannya tentang manusia setelah mati mengatakan bahwa jiwa yang dimiliki manusia berasal dari dunia ruh, dunia ideal, melalui salah satu cara yang tak terduga, sebagaimana dalam mitologi Yunani kuno. Jika itu terlempar ke dunia materi dan masuknya ke dalam badan, namun badan merupakan tempat yang asing dan bertentangan dengan kejahatan, sehingga tidak dapat merealisasikan eksistensinya. Kebahagiaan awal yang dirasakan di dunia ruh sangat jauh berkurang dengan yang ada di dunia materi. Kendati demikian, jiwa memiliki kerinduan kodrati untuk pulang ke dunia ideal, tempat kebahagiaan abadi. Maka jalan untuk sampai ke sana tidak ada lain kecuali kematian. Hanya kematian yang dapat memenuhi kerinduan itu.
Kata Upanishad sebagaimana yang dikutip oleh Anand Krishna bertutur bahwa dia yang terbebaskan diri dari dualitas baik dan buruk, dari keinginan dan keterikatan yang disebabkan oleh kebodohan, akan memahami tentang kematian. Demikian dia dapat melewatinya dengan mudah dan menyatu dengan kesadaran murni. Hal yang diungkapkan dalam Upanishad ini senada dengan yang terungkap dalam serat Bayanullah sebelumnya. Hanya manusia yang dapat terlepas dari ikatan berbagai hal yang bersifat materi, melepaskan jiwa dari belenggu duniawi, yang akan mampu memahami hakikat kematian, menyatu kembali dengan kehidupan yang abadi. Yang dalam terminologi Upanishad tersebut dengan kesadaran murni menuju kepada kesadaran murni harus mampu melepaskan kesadaran semu dalam bayang-bayang